Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-66 sampai dengan 68. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal mengundurkan diri sering terlihat dalam keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang mengundurkan diri dari jabatan tertentu, mungkin juga dari pekerjaan, dari sekolah, dari kelompok-kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Mengundurkan diri bisa terjadi karena berbagai alasan. Dan yang pasti, dia tidak merasa aman dan nyaman lagi di posisi atau kelompok tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun jika saudara ingin mengundurkan diri, saudara harus berpikir dulu. Saudara kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, membicarakan mengenai dua hal, yaitu hal kesetiaan dan hal mengundurkan diri dari hadapan Yesus. Dikatakan banyak dari antara murid-murid mengundurkan diri dari hadapan Yesus. Kemungkinan alasan mereka mengundurkan diri dari tengah-tengah kelompok Yesus adalah karena mereka lebih tertarik dengan kebebasan hidup untuk menikmati kesenangan dunia ini, tanpa ada batas-batas seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Apakah kamu juga ingin pergi?" Dia mengatakannya dengan nada yang sedih. Namun di saat banyak murid-murid meninggalkannya, Petrus menjawab bahwa dia tidak meninggalkan Yesus dengan alasan bahwa di dalam Yesus hanya ada perkataan dan pengajaran yang kekal dan hidup. Dan di luar Yesus adalah menuju suatu kebinasaan. Karena itu Petrus menunjukkan sikap kesetiaan untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata mengikut Yesus tidak semudah yang dipikirkan oleh para muridnya dan tidak seindah yang dibayangkannya. Ternyata jalan sempit menuju hidup itu seperti yang dilalui oleh banyak orang, sehingga mereka tidak terlalu tertarik mengenai kisah salib yang akan mereka angkat. Menjadi Kristen berarti menjalankan kehendak dan misi Allah di bumi ini. Menyangkal diri dan memikul salib Kristus itu adalah beban yang harus diangkat di dunia ini. Mengikut Yesus berarti mengambil bagian dalam rancangan Allah untuk mendatangkan kerajaan atas bumi ini. Oleh karena itu, jadilah murid yang setia di dalam Kristus dan terus mau mengikutnya walaupun salib harus tetap dipikul. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan telah menyertai, memimpin dan membimbing, sehingga kami boleh merasakan pahit getir yang kami lalui, semuanya boleh kami jalani oleh karena kekuatan yang daripadamu. Karena itu ajar kami untuk tetap setia mengikut-Mu. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami,
biarlah juga Engkau pelihara, Engkau berikan damai sejahtera. Begitu juga pimpinan gereja kami, mulai dari Eporus sampai ke majelis, Tuhan pelihara, Tuhan berkati sehingga kami boleh melayani dengan kesungguhan hati. Begitu juga seluruh jemaat-Mu HKBP Cijantung, begitu juga semua majelis kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati, yang sakit boleh Engkau sembuhkan, dan yang terbeban boleh Engkau beri kekuatan. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.